konsep-konsep aljabar yang sederhana harus bisa dipahami. Misalnya begini. Suatu bilangan. Soalnya bahasa Inggris sama number. Oke, nah ini soalnya bahasa Inggris sama a number. When a number is subtracted, jadi dikurangi by 2/3 of itself, the result, is what is it? 70. What is the number? Oke. Ketika suatu bilangan dikurangi oleh 2/3-nya, hasilnya adalah menjadi 210. Ya. Berapa bilangan itu? Ada yang mau coba? When a number is subtracted by 2/3 of itself, the result is 70. What is the number? Jadi kita harus menerjemahkan soal cerita ini ke bentuk aljabar. Jadi misalkan a number itu biasanya sih di matematika disebut X ya. Oke. Katakanlah X itu dikurangi oleh 2/3-nya atau 2/3 X ya. Itu menjadi 70. Ya. Jadi di sini X kurang 2/3X. Ya, kalau difaktorkan ini X kali 1 kurang 2/3 ya. Sama dengan 70. Nice. 1 kurang 2/3 kan 1/3 ya. Jadi X dikali 1/3. Dan kita tahu lah kalau begini ya. Berarti X sama dengan X adalah ini 1/3. Berarti X adalah ini kalau SMP sudah harus tahu. Ya. Saya kali 3 di sini ya. 3 sudah 1/3 saya kalikan 3. Jadi 3 saya kalikan 3. Berarti habis 70 saya kalikan 3 ya. Kenapa dikalikan 3? Supaya 1/3-nya hilang. 1/3 kali 3 kan 1. Berarti 70 kali 3. Jadi X-nya adalah 210. Jadi bilangan yang dicari adalah 210. Kenapa? 210. Maaf ya. Ada sesuatu. Internetnya mungkin ya terganggu ini. Maaf ini. Saya coret. 210. Ya, oke. Oke, yang ini penting banget ya, yang jangan sampai nggak bisa yang sederhana begitu. Terus, kalau saya punya begini, misalnya X 5 pangkat X tambah 2 itu sama dengan ya, 55. Oke, atau berapa ya? Oh, saya buat 75 saja. Oke. Berapakah? Oke. Berapakah connection is stable? Berapakah 5 pangkat X? 5 pangkat X. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Aduh, kena memori. Low.
Gimana? Can you hear? Gimana? Can you hear me? Ini pesertanya ada berapa nih? How many? Jadi ini kalau kita lihat bahwa 5 pangkat X tambah 2. Sorry, ini ya. Lebih. Maaf, ini internetnya bagus sekali nih saya. Jadi 5 pangkat X. Masih. Salah. Kali 5 pangkat 2. Oh, so slow. So slow. Coba anaknya. Sorry. Ini sama dengan 75. Benar kok. Jadi 5 pangkat X dikali 25 kali 5 pangkat X. Sama dengan 70. ini masing-masing dibagi 25. Di kiri saya bagi 25. Berarti di kanan juga saya bagi 25. 5 bagi 1 jadi 5 pangkat X. Itu sama dengan 3. Jadi jawaban pangkat X itu adalah 3. Ya, oke. Ada lagi seperti begini. Misalnya saya punya 2 pangkat X, 2 pangkat minus X, itu hasilnya 5. Ya. Pertanyaan, berapakah 2 pangkat 2X tambah 2 pangkat min 2X? Coba ada yang ingin coba? Perlahan-lahan aja, enggak usah buru-buru sekali ya. 2 pangkat X tambah 2 pangkat sama dengan 5. Berapakah 2 pangkat X? Aduh, ini kok putus-putus saya. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Yeah, okay. Now, okay. Now if I have 2 to the X plus 2 to the minus X equals 5. Yeah. Question is, what is 2 to the X plus 2 to the minus 2X equals to? Oke. Kalau saya kuadratkan ruas kiri, if I square the left hand side, I will have to square the right hand side. Jadi kalau saya mengkuadratkan yang di sebelah kiri, saya harus mengkuadratkan juga yang sebelah kanan. Kita tahu A tambah B, ya. Kalau A ditambah B, A ditambah B semuanya pangkat 2, itu akan menjadi A kuadrat tambah, boleh juga B kuadrat tambah 2AB ya. 2AB. 2AB ini boleh taruh di tengah atau di pinggir kanan. Boleh ya. Sama aja. Atau ada yang banyaknya sebut A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Boleh juga, sama aja.
Tapi dalam hal ini saya lebih suka pakai yang ini ya. Jadi ini menjadi 2 pangkat X. Dipangkatkan 2 tambah 2 pangkat min X. Semuanya pangkat 2 ya. Tambah 2 kali 2 pangkat X kali 2 pangkat min X. Yang mana ini menjadi 5 pangkat 2 yaitu 25. Ya. Nah, 2 pangkat X semuanya pangkat 2 atau 2 pangkat X semuanya pangkat 2, dia menjadi 2 pangkat 2X. Kemudian ini 2 pangkat min X semuanya pangkat 2 menjadi 2 pangkat min 2X. Ya. Ditambah 2 kali 2 pangkat X kali 2 pangkat min X itu 2 pangkat X kali 2 pangkat min X, kita tahu 2 pangkat X kali 2 pangkat min X, mungkin ini kuncinya ya. Ini sama dengan 2 pangkat X kurang X ya. Ini ditambahkan, jadi 2 pangkat X kurang X, jadi 2 pangkat 0, itu hasilnya 1. Jadi ini 2 pangkat X kali 2 pangkat min X, itu hasilnya 1. 2 kali 1 berarti 2. Sama dengan 25. Nah, karena kita cuma mencari yang ini, 2 pangkat 2X tambah 2 pangkat min 2X, kita harus keluarkan yang plus 2 ini dengan cara mengurangkan 2 yang sebelah kiri. Tetapi, kalau yang di kiri dikurangi 2, maka di kanan juga harus dikurangi 2. Jadi hasilnya 2 pangkat 2X tambah 2 pangkat min 2X. Kan ini sudah menjadi 0 ya. 2 kurang 2, 0. Ini 25 kurang 2 sudah menjadi 23. Jadi bila 2 pangkat X tambah 2 pangkat min X sama dengan 5. Jadi kalau 2 pangkat X tambah 2 pangkat min X sama dengan 5. Maka 2 pangkat 2X tambah 2 pangkat min 2X hasilnya 23. Ya. Oke. Saya kira itu. Nah, kemudian saya ingin ini satu yang selalu saya harus itukan untuk segitiga ya. Kalau saya punya segitiga seperti ini, ya. Oke. Segitiga seperti ini untuk segitiga. Oh sorry. Kemudian gini, segitiga begini ya. Kalau saya punya segitiga seperti ini. Oke, saya punya di sini siku-siku, di sini juga siku-siku. Nah, ini misalnya saya punya A, B, C, dan D. Nah, kita lihat di sini ada beberapa segitiga yang sebangun. Misalnya segitiga ABD sama ada sebangun dengan segitiga ya ABD dengan segitiga yang mana nih? Kalau yang sebelah kanan ini sebelah kiri yang ABD ya. Sudut A ini kita tahu sudut ini sama dengan sudut ini ya. Ini. Tahu dari mana? Ada yang tahu kenapa sudut ini X ini sama dengan sudut X ini? Ada tahu enggak kenapa? Misalnya sudut ini saya sebut Y. Tahu dari mana? Bahwa X ini sama dengan X itu. Tahu dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Atau cuma pura-pura nih, nggak mau jawab nih. Udah pada jago ini, mungkin gimana ini? Jadi karena apa? Karena X tambah Y, X ditambah Y kan 90 ya. Tuh, nah, X tambah Y di sini, di segitiga sini. Begitu juga di sini kalau digabungkan, Y tambah X juga kan 90. Jadi ya pasti sini X ini sama lah dengan X di sini ya.
Sebab X tambah Y ini 90, Y tambah ini juga 90. Berarti ini pasti X, ini X. Nah, kalau ini X, berarti kalau di sini segitiga ABD sebangun dengan segitiga yang di kanan ini mesti mulai dari B. Dan B-nya ini sudut Y. Sudut Y ini sama dengan sudut Y sini. Ya, Y sini sama dengan Y sini. Kenapa? Karena Y tambah X 90, X tambah Y juga di sini 90. Karena di sini sudah 90. Kalau sini 90, di sini 90. Berarti X di sini sama, X di sini ditambah Y di sini mesti 90. Karena jumlah semuanya 180. Besar di sudut di suatu segitiga. Berarti ABD harusnya sebangun dengan segitiga A-nya sama dengan B, sudut B yaitu Y di sini mesti sama dengan C. Oke. Dan D-nya sama-sama 90. Artinya ya AD per BD, jadi saya boleh tulis AD, lihat ya. AD dibanding BD, AD dibanding BD, ini sama dengan AD banding BD, sama dengan BD dibanding BD berarti CD. Artinya, ya coba ini BD dengan ini BD sama ya. Jadi BD kuadrat, BD dikuadratkan. Oke, saya taruh luas garis ini, panjangnya aja ini. Panjangnya dari BD, ya. BD dikuadratkan. Di BD ini dikuadratkan sama dengan panjang AD. AD kali CD, ini kali silang ya. Panjangnya AC, AD maksud saya. Panjangnya AD kali panjangnya CD atau DC. Biasanya panjang mungkin ada yang memakai kayak harga mutlak ya. Harga mutlak ini ya. Jadi artinya panjang. Panjang BD kuadrat sama dengan AD kali DC ya. Itu yang ini kalau rasanya di semua olimpiade segitiga sebangun itu pasti ada. Ya, Bangunan segitiga itu banyak. Ada yang mau tanya? Yang saya mau tanya, yang SMA sudah belajar belum yang Menelaus? Menelaus sudah belajar belum yang SMA ini? Gimana? Ada yang belum. Ada yang belum ya? Oke, Iya. saya perkenalkan sedikit ya Menelaus. Jadi kalau saya punya segitiga begini, segitiga misalnya gini ya. Kemudian ada satu garis ya. Garisnya ini begini ya. Yang misalnya ini A, segitiganya ABC. Ya, Menelaus ya. Untuk Menelaus. Ini mungkin ini salah tulis ya. Harusnya Menelaus, Menelaus. Menelaus dan Seva ya. Menelaus. Jadi kalau ada apa ini namanya garis transversal, katakanlah ini D, E, F, ya. F. Jadi dia perpanjang ya kayak begini. Jadi ini segitiganya ABC, segitiga ABC. Harus kita tahu mana yang transversal ya. ABC, segitiganya ABC, transversalnya DEF.
Ya. Jadi nanti persamaan yang terjadi adalah AD banding DB dikali ya AD banding DB. Jadi mesti itu yang dari titik sudut langsung ke titik yang di transversal. AD DB. Nah, di sini transversalnya kan F. Berarti di sini B. F dibagi dengan FC. Ya. Karena segitiganya ABC transversalnya DF dikali dengan CE bagi EA. Itu harus sama dengan 1. Ya. Itu yang buat oleh Menelaus. Ada soal seperti ini. Ada soal seperti ini. Misalkan saya erase dulu ya. Jadi AD banding DB kali BF per FC kali CE per EA itu akan sama dengan 1. Nah, kalau diketahui misalnya dalam posisi begini, kemudian diketahui bahwa BF misalnya saya tulis ya, diketahui BF BF kali FC sama dengan 2 kali CE banding kali CE kali DB. Ya. Oh, maaf, saya salah. BF kali CE. Saya salah. BF kali CE sama dengan 2 kali DB kali FC. 2 kali FC. Jadi diketahui ini ya. Diketahui ini. Ya. Bila AD AD sama dengan 40, maka berapakah AE atau EA? Ada yang mau jawab mungkin? Bila AD sama dengan 40, ya, berapakah panjang EA? Ada yang mau jawab? Bila AD sama dengan 40, berapakah panjang EA? Panjang ya. Bila AD sama dengan 40, maka EA berapa? Ada yang mau jawab? 80. Nicholas Anton ini dari mana nih? SMA mana atau? Kalimantan Barat.
sorry, nggak jelas. SMA mana? Kak? Lebih kerasan sedikit. IBC Emmanuel. Emmanuel Emmanuel Pontianak. Pontianak. Oh. Oke. Nah, jadi lihat di sini bahwa BF kali CE itu adalah 2 kali ini kan. Berarti BF kali CE saya boleh ganti jadi AD di sini ya. Saya ganti saja. Jadi AD itu AD kali yang BF kali CE saya ganti dengan 2 DB kali FC. FC atau iya 2 FC DB. Oke, sorry. Saya 2 kali FC kali DB ya. 2 kali FC kali DB. Ya. Terus di bawah tetap sama ya. Tidak berubah DB kali FC. Sebentar. FC kali EA. Oh, sebentar. Saya kok lama sekali ini ya. Mungkin internetnya slow sekali di Manado saat ini. Jadi 1. Nah, kita bisa lihat ini kita bisa cancel ya. You can cancel this. You will have to at the numerator. And then berarti AD over EA. Berarti AD dibagi EA itu harusnya setengah. Sama dengan 1/2. Nah, kalau AD-nya 40, berarti, atau ambil ke sini, berarti EA, kali silang saja ya, EA itu adalah 2 AD. 2 AD. Aduh, maaf ya, saya lama sekali karena ini mungkin ada sesuatu di internet connection, 2 AD. Nah, 2 AD-nya 40, berarti ini 2 kali 40. Tuh, lama sekali nih saya menulisnya. 80 ya. Itu EA-nya 40. Oke. Sedikit mengenai ini. Oke, saya mau tanya nih. Saya mau tanya kalau ada enggak yang bisa rasionalkan penyebut ya. Materi Kalau 7 dibagi akar 5 dari A pangkat 6. Ini diapain nih? Gimana bentuk rasionalkan penyebut? Maybe you have to, maybe the instruction will be rationalize the denominator. It's very hard to write. Ada yang bisa? Jadi gimana? Ada yang bisa rasionalkan penyebut? Kali A pangkat 5/6. Jadi hasilnya apa, sorry? Saya tulis ya. Apa? Hasilnya ya. Ya. 7 kali A pangkat 5/6. 7 kali A pangkat 5/6. 5/6.
per per A. Jadi 7 kali A pangkat negatif 1/6. sorry Nicholas. Ini 7A pangkat 5/6 dibagi A pangkat Ya, dibagi A. cuma A saja. Ya, jadi hasilnya 7 kali A pangkat negatif 1/6. Kalau rationalize denominator, jangan pakai pangkat negatif ya, karena dia akan turun ke bawah lagi. Jadi gini, kalau menurut saya ini harusnya begini. Jangan dipakai pangkat negatif, karena pangkat negatif dia akan turun ke bawah lagi. Jadi dia akan muncul lagi seperti ini, 7 per A pangkat 1/6. Dan A pangkat 1/6 itu berarti masih, ini saya taruh tanda tanya dulu ya, sebab ini masih irasional juga. Ya. Jadi kalau menurut saya ini begini ya. Kita mau rationalize, jadi you can do 7 over A to the 6/5. Ya. Kamu buat dulu begini. Dikali dengan A pangkat, mau dikali berapa nih? Jangan dipangkatkan 6/5 lagi, tapi 4/5. Dan di atas ini kita kalikan juga dengan A pangkat 4/5. Ya. Supaya pengalinya sama. Ya. A pangkat 4/5 dibagi A pangkat 4/5 itu hasilnya 1. Dan ini menjadi 7 kali A pangkat 4/5. Yang di atas tetap. Kemudian di bawah ini 6/5 tambah 4/5 kan 2. Jadi A pangkat 6/5 dikali dengan A pangkat 4/5. Ini kan pangkatnya dijumlahkan ya. Pangkatnya dijumlahkan ya. Berarti dia akan menjadi A pangkat, ada yang tahu? A pangkat 6/5 tambah 4/5. Sama dengan A pangkat 2. Jadi ini A pangkat 2. Jadi kalau ini boleh ditulis 7 kali akar pangkat 5 dari A pangkat 4 dibagi A pangkat 2. Itu bentuk rasionalkan. Ya. Yang saya sering masalahkan, yang biasanya kesalahan di anak-anak SMA itu, karena mereka mempelajari pemfaktoran, mereka pikir semua dikalikan dengan yang sama. Misalnya 7 per akar X. Nah ini memang biasanya dirasionalkan dengan 7 per akar X dikali dengan akar X lagi. Nah karena ini sering sekali, jadi dipikir semua harus dikalikan dengan kuantitas yang sama. Kalau ini akar X, ini mesti akar X. Kalau ini memang benar, jadi 7 akar X dibagi X. Ya. Benar ini. Tapi tidak berlaku semua. Jadi kalau 7 per akar pangkat 3 dari X, yang terjadi ini harusnya 7 per X pangkat 1/3 dikali di bawahnya ini X pangkat 2/3. Jangan dipangkatkan dikalikan dengan X pangkat 1/3. Tapi harusnya X pangkat 2/3. Begitu juga di atas ini. Ya. Sehingga ini di bawah menjadi X pangkat 1 atau X. Tapi di atasnya adalah 7 kali X pangkat 2/3 atau akar pangkat 3 dari X kuadrat. Nah ini faktorisasi yang benar ya. Rasionalkan. Rationalize denominator. Yang rasionalisasi yang benar begini ya. Yang bukan yang ini. Oke. Ini yang harus dihitungkan. Kemudian mengenai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat banyak sekali tipenya ya. Jadi misalnya saya punya begini. 3x kuadrat min x tambah
7 sama dengan 0. Sebuah persamaan kuadrat baru, oh ini 3x kuadrat min x tambah 7 punya akar. P dan Q. Punya akar-akarnya P dan Q. Maaf, saya bikin P dan Q. Punya akar-akar apa? P dan Q. Persamaan kuadrat baru dengan akar-akar 1 per P. Atau di sini 5 per P, 7 per P tambah 7 per Q adalah apa nih? Ada yang tahu enggak? Persamaan kuadrat baru dengan akar-akar 7 per P tambah 7 per Q adalah ada yang bisa? Yang PK ini persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat baru dengan akar-akar 7 per P. Dan, maaf. Dan. Bukan tambah ini, maaf ya. Salah. 7 per P dan 7 per Q. Dan, tambah, maaf. 7 per P dan 7 per Q adalah bukan tambah ini. Dan, waduh, sorry. Dan 7 per Q adalah Nah, kalau kita mau susun persamaan kuadrat baru, kita ingat saja bentuk persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah C sama dengan 0. Ya. Dan boleh diubah menjadi x kuadrat dibagi a saja semuanya tambah b per a X tambah C per A sama dengan 0.
sama dengan 0. Ya, gitu ya. Atau mungkin ditulis X kuadrat min B per A tambah C per A sama dengan 0. Dan ini min B per A adalah sorry, siap. Min B per A X. Saya buat begini. Ini adalah min B per A adalah jumlah akar-akar. Ya. Jadi JA maksudnya jumlah akar. Jumlah akar itu adalah min B per A. Kemudian C per A hasil kali akar adalah hasil kali akar. Susah sekali. Akar itu sama dengan C per A. Nah, jadi untuk soal ini kita lihat bahwa saya pindah ke sini. Jadi harusnya ini bentuk persamaan kuadrat baru adalah X kuadrat kurang jumlah akar 7 per P tambah 7 per Q, ya, kali X, ya, tambah hasil kali akar yaitu 7 per P C per A. Ini adalah hasil kali akar kali 7 per Q sama dengan 0. Hitung berapa 7 per P tambah 7 per Q. Berapa 7 per P? 7 per P tambah 7 per Q. Ini sama dengan, kalau kita samakan penyebutnya, PQ berarti di sini 7P tambah 7Q. Nah, 7Q tambah 7P. Atau sama dengan 7 kali P tambah Q per PQ. Nah, kebetulan kita sudah diketahui persamaan kuadratnya yaitu 3X kuadrat tambah X tambah 7 sama dengan 0. Berarti ini 7 P tambah Q berarti min B per A dari ini, dari persamaan yang ini. Penjumlahan akar-akarnya min B per A. Jadi P tambah Q adalah min 1 per 3. Jadi 1 per 3. 1 per 3. Min 1 dibagi 3. Seperti itu. Kemudian PQ adalah P per A. 7 per 3. Oh. 7 kali sepertiga. Nah, kebetulan ini 7 per 3 dibagi 7 per 3. 1. Ya. Jadi 7 per P ditambah 7 per Q adalah 1. Ya, ini kita sudah hitung. 7 per P kali 7 per Q adalah 1. Tapi bukan cuma itu yang kita hitung. Ya. 7 per P tambah kali 7 per Q. Ini adalah 49 per PQ. Jadi PQ-nya itu adalah 7 per 3. Ya, PQ-nya adalah 7 per 3. Jadi PQ-nya adalah 7 per 3. Berarti 7. Berarti ini 21 ya. 49 dibagi 7 per 3. Jadi ini kan 49 dibagi 7 per 3. Ya, ini X kuadrat kurang 7 per P tambah 7 per Q adalah 1. Jadi min 1 kali X sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang baru adalah X kuadrat min X tambah, mudah-mudahan saya tidak salah hitung, 49 per 7
49 dibagi 7/3 adalah 7 bagi 7 kali 3 21 sama dengan 0. Itu adalah persamaan kuadrat baru. Ya. Ini persamaan kuadrat ini topik yang hampir selalu ada ada di setiap tes. tes. Ya, apalagi ujian masuk bulan. Ya. Saya kira untuk ya, kemudian mengenai kombinasi permutasi, kita tahu mudah ya kalau memang kombinasi ini dan permutasi itu soal yang biasanya sangat sulit. Dan di matematika ada ilmu sendiri namanya kombinatorik. Ya. Itu bagian ini yang kombinatorik yang bisa sangat sulit ya. Tapi kalau tidak ke level SMP, SMA, mungkin belum terlalu sulit. Contohnya begini, kalau kita punya ada 4 orang mau duduk di satu bangku, ada berapa? Ada ABCD ya. ABCD. Aduh, maaf ini ada kucing ganggu saya di kaki saya. ABCD. Ini kucingnya selalu ganggu saya di kaki. ABCD ada 4 orang. ABCD. Kalau mereka duduk di satu bangku, Ada berapa susunan yang mungkin? Ini kalau ini kursi pertama, Bangku pertama di bagian pertama, kalau ini bench, ya, ini 4 kemungkinan antara A, B, C, atau D. Yang kedua, Karena 1 sudah terpilih, di sini sisa 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, 1 kemungkinan. Jadi ada ini dikali ada berapa susunan yang mungkin 4 kali 3 kan 24. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya A dan C mau bersebelahan, nggak mau duduk tidak bersebelahan, maunya bersebelahan A dengan C ini. Ada berapa susunan yang mungkin? Nah, kalau begitu A dan C ini kita anggap dulu menjadi 1. Jadi kita kayak memiliki cuma 3 bangku. Ya, misalnya C di sini, kita anggap aja kayak 3 ya. Misalnya B di sini, D di sini. Ini nempel terus. Nah, kalau begini kan berarti kita punya kotak pertama 3 kemungkinan, kotak kedua 2, kotak ketiga 1 kemungkinan. Berarti 3 kali 2 kali 1 itu 6 susunan yang mungkin ya. Tetapi A dan C kalau berdekatan bisa jadi A di sini sebelahnya C atau C di sini A-nya di sini. Kan bersebelahan juga. A-nya di kiri atau A-nya di kanan. Jadi kalau begitu ini 3 kali 2 kali 1 6 harus dikali 2 karena A dan C Tadi dihitung sama dengan CA. Jadi ini harus dikali 2 lagi. Jadi kalau ada yang mau berdampingan, mau bersebelahan, maka susunan yang mungkin adalah 3 kali 2 kali 1, tapi dikali 2. Dikali 2. Karena A bisa di kiri, A juga bisa di kanan. Jadi ini jadi 12 kali. Kalau bebas tadi tidak ada aturan bahwa A dan C harus bersebelahan, itu susunannya 24 ya. Nah, ada juga soal seperti ini. Kalau kita punya plat kendaraan, plat nomor kendaraan, kita cuma mau pasang misalnya kalau Jakarta apa B ya, B. Ada berapa kendaraan yang bisa dibedakan cuma dengan 4 digit. 1 pakai ini platnya sudah pasti ya di Jakarta ini. Kalau dia cuma 4 digit 1 2 3 4 kita tahu nggak ada plat nomor dimulai dengan 0, nggak akan ada. Jadi cuma 1 sampai 9 berarti ada 9 kemungkinan. Dan di sini bisa diulangi kembali,
Kan digit ada 0 sampai 9 ya. Tapi kalau yang pertama, cuma di pertama, digit pertama di sini cuma antara 1 sampai 9. Berarti ada 9 kemungkinan. Digit kedua, jadi digit kedua bisa dari 0 sampai 9, berarti ada 10 kemungkinan. Kemudian ini ada 10 kemungkinan. Kemudian ini ada 10 kemungkinan. Berarti ini 9 kali 10 kali 10 kali 10. Ada 9.000 kendaraan yang bisa dibedakan cuma dengan plat kendaraan B 9 kali 10 kali 10 kali 10. Makanya mungkin untuk memperpanjang ini, untuk memperbanyak, kalau 9.000 kan terlalu sedikit di Jakarta, kan cuma 4. Dia mungkin pakai lagi 2 abjad di sini. Katakanlah 2 abjad. Jadi yang bisa dibedakan dengan 4 digit dan 2 abjad, 2 abjad ini kan ada 26, ini 26, jadi 26 kali 26. Berarti 9.000 kali 26 kali 26. Atau 9.000 kali berapa ini? 576 ya. 576 ya. 9.000 kali 576. Jadi hampir kira-kira 5 juta ya. Betul nggak sih? Iya. 9.000 kali 1.000 kan 9 juta. 576 kan lebih dari setengah. Ya, sekitar 5 jutaan kendaraan bisa dibedakan dengan 4 digit sama 2 alfabet, 2 huruf. 4 angka dengan 2 alfabet. Belum lagi yang cuma 3 angka. Kemudian belum lagi cuma alfabetnya cuma 1. Jadi begitu ya prinsip perkalian permutasi kombinasi. Kemudian yang terakhir mungkin ini saya membahas Diophantine. Apa itu Diophantine? Ada yang tahu Diophantine? Ada yang pernah belajar tentang persamaan Diophantine? Siapa yang pernah belajar Diophantine? Untuk SMA kali ya ini. Oh, kalau SMP, maaf, SMP Pitagoras udah mesti tahu sekali ya Pitagoras ini yang biasa. Saya mau uji nih, coba SMP. Kalau saya punya 5, di sini 12, berapa ini? Sisi miring saya. SMP nih. Maaf, saya sudah kelewatan SMP. 5, 12, 13. Saya sudah bilang. Ini pasti 13 ya. Karena 13 pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Oke. Ada lagi saya mau tanya. Kalau ini 61. Ini 60. Berapa ini? Berapa di bawah? Ada yang tahu? Kalau ini 61, ini 60, berapa nih? Alasnya berapa nih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau ini 61, ini 60, ini berapa nih? Nicholas? Kalau ini 61, sisi miring 61, ini 60, ini berapa nih di bawah? Alasnya. Katakanlah ini M ya. Kita hitung M. Jadi M kuadrat tambah 60 kuadrat sama dengan 61 kuadrat. Nah, kita tahu ini dikurang 60 kuadrat, berarti di sini dikurang 60 kuadrat. Jadi di sini M kuadrat tambah 0 sama dengan 61 kuadrat kurang 60 kuadrat. Tapi 61 kuadrat dikurang 60 kuadrat bisa kita buat menjadi 61 kurang 60 kali 61 tambah 60. Sama dengan 1 kali 121, 121. Ya. Jadi ini adalah 121. Jadi M adalah 11 di sini ya, 11. M ini 11. Saya kira gitu ya. Oke. Sekarang Diophantine. Bagaimana Diophantine? Kalau saya punya begini, XY
tambah X tambah Y. Tunggu dulu. Sama dengan 8. XY tambah X tambah Y sama dengan 8. Berapa banyak bilangan bulat X dan Y yang memenuhi ini? Kalau ditanya, berapa banyak X dan Y, berapa banyak pasangan X dan Y yang memenuhi ini? Berapa banyak pasangan X dan Y? Ada yang menjawab? Nah, coba kita faktorkan ini. Nah, ini pemfaktorannya agak aneh mungkin bagi yang belum biasa ya. Ini X kali Y tambah 1 tambah ini 8 ya. Ini XY tambah X saya faktorkan ya, ini. Kemudian ini ada faktor Y tambah 1, tapi di sini cuma ada faktor Y. Nanti saya tambahkan 1 supaya ada faktor Y tambah 1. Tapi ini berarti ruas kiri saya tambahkan 1. Berarti ruas kanan saya harus tambahkan 1. Nah, kita lihat sekarang ada faktor yang sama, Y tambah 1 dengan Y tambah 1. Berarti kita bisa faktorkan Y tambah 1 dikali X tambah 1. Ya. Sama dengan 9. Berarti, atau tulis saja X tambah 1 dibalikan sama saja. Y tambah 1 kali X tambah 1 kan sama dengan X tambah 1 kali Y tambah 1. Sama dengan 9. Dan itu bisa berasal dari kalau bilangan bulatnya 9 kali 1. Atau bisa juga 1 kali 9. Boleh berasal dari min 9 kali min 1. Atau boleh berasal dari min 1 kali min 9. Boleh juga berasal dari 3 kali 3. Atau min 3 kali min 3. Nah, kalau 9 kali 1 berarti X-nya itu 8. X-nya 8. Ya, 9 kali 1. Oh, atau saya tulis sini ya. Berarti di sini, kalau 9 kali 1, X-nya itu adalah 8. Karena 8 tambah 1 tuh 9. X-nya 8, Y-nya 0. Ya. 0 tambah 1 kan 1. Kemudian itu ini X, Y ya. X, Y. Kalau 9 kali 1 berarti X-nya 8. 8 tambah 1, 9. Y-nya 0. Kemudian 1 kali 9, X-nya itu 0. Y-nya 8. Kalau min 9 kali min 1, ya, berarti X-nya adalah min 10. Ya, min 10. Y-nya itu min 1 berarti min 2. Kalau ini min 1 kali min 9, X-nya berarti min 2, itunya min 10. X, Y-nya min 10. Kemudian 3 kali 3, X-nya 2, Y-nya 2. Ya. Ya. Kemudian min 3 kali min 3, X-nya min 4, Y-nya min 4. Ya.
Jadi ada berapa pasangan bilangan bulat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 pasangan bilangan bulat yang memenuhi ini. Jadi persamaan Diophantine itu persamaan yang solusinya bilangan bulat. Tidak pakai pecahan. Jadi seperti ini kita memfaktorkan. Hati-hati ya, mungkin banyak belum diajarkan ini. Ini tekniknya menambahkan 1 di kiri dan menambahkan 1 di kanan seperti ini. Kemudian Y tambah 1, ini ada Y tambah 1. Sudah bisa difaktorkan. Hasilnya begini ya. Ada juga pertanyaan yang lebih tricky dengan ini. Berapakah misalnya pasangan bilangan X, Y yang tidak negatif yang memenuhi? Nah, kalau itu berarti kita pilih yang tidak negatif. Cuma ini 80, 08 atau 2,2 ya. Jadi cuma 3 ya. Cuma 3 yang memenuhi. Kalau yang ditanya, yang diminta adalah yang non negatif. Nah, kadang-kadang di pertanyaan olimpiade dia tanyanya cuma yang non negatif, ada berapa pasangan. Ya, itu yang saya kira itu mengenai polinom biasa aja ya, polinom berkaitan mungkin dengan teorema sisa itu faktor. Saya kira gitu aja apa persiapan pembekalan kita pada sore ini. Yang penting tidurnya cepat, nggak susah-susah kok soalnya. Ya. Jadi soal di praktek itu akan dimulai dari yang dasar sekali. Jadi beberapa soal pertama mungkin sangat mudah. Mudah-mudahan dengan itu Anda punya percaya diri untuk soal-soal berikutnya. Jadi tidak sama dengan soal-soal kompetisi matematika yang lain yang sudah dimulai dengan yang susah. Kalau ini dimulai dengan yang gampang supaya confidence, kepercayaan diri anak-anak bisa tumbuh dan tidak menganggap matematika susah-susah amat ya. Saya kira gitu. Sudah 1 jam aja kita ini. Mungkin maaf tidak bisa semua topik dan itu dibahas di sini. Tapi paling tidak ada gambaran lah. Apa itu Diophantine, apa itu permutasi kombinasi, Menelaus, kemudian Pythagoras ya. Angle chasing itu berarti mengejar sudut ya. Mungkin 1 soal angle chasing. Jadi misalnya gini ya. Kalau ini biasanya banyak sekali di olimpiade nih, banyak kali. Ada soal seperti ini. Kemudian ada ini begini. 1 angle chasing ya, ini SMP dan juga SMA ini. Jadi kalau ada apa? Ini sama panjang, ini sama panjang, sama panjang, sama panjang. Dan ini juga segitiga sama sisi. Jadi sama panjang. Ya. Pertanyaannya, berapakah sudut ini misalnya? Ini 1 aja ini terakhir ya. Angle chasing. Nah, sudut ini berapa? Ada yang bisa jawab berapa sudut sini? Sudut X katakanlah ini. Ada yang bisa? Ada yang tahu berapa sudut X? Ada yang sudah bisa jawab?
Sudutnya adalah 75. 75. Oke, benar ya. 60. 75. Benar. Yang benar 75 ya. Benar 75. Kenapa? Karena ini apa? Ini semua 90 ya. Sorry ini apa? 90 saya enggak ini. Ini mungkin saya harus taruh ini 90. Kemudian ini sama sama sisi berarti ini 60 ya. 60 60. Kalau ini 60 berarti di sini 30 derajat, 30 derajat. 60 30 derajat. Dan ini karena ini sama dengan ini, maka ini segitiga sama kaki. Kalau ini 30 berarti sisa di sini yang mesti sebesar 150 karena sudah 30 150 derajat jumlah kedua ini. Tapi karena sama kaki berarti ini sama panjang. 175 dibagi 2 jadi 75 derajat. Itu angle chasing yang banyak banget dipakai di Olimpiade, cukup banyak kali. Oke, saya kira gitu aja untuk hari ini. Terima kasih. Saya mohon undur diri. Saya Okay, can you hear my voice? Can you hear my voice? ya. Hah? Can you hear? Jadi Bu, ya boleh. Oh, oke. Thank you Pak Hildi. Terima kasih juga untuk adik-adik semua dan juga teman-teman guru pendamping yang sudah hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa kita pakai selanjutnya ya, bukan cuma di sini, mungkin apa yang kita pelajari hari ini mungkin bisa kita gunakan nanti di saat ujian sekolah atau lain-lain atau untuk ikut olimpiade. Olimpiade nanti kan bukan cuma olimpiade prakto ya, nanti ada banyak olimpiade apalagi yang dari olimpiade matematika internasional ada banyak juga ya, harap ini bisa lebih. Oke, terima kasih. Siapkan diri untuk besok ya. Pak Hildi bilang tadi tidur cepat ya, banyak minum air putih jangan lupa ya. Dan semoga besok kita ketemu lagi dengan tubuh yang sehat dan kita akan siap besok untuk berlari. Ya, terima kasih untuk kehadiran semua. WA saya tetap on kalau ada pertanyaan. Silahkan juga. Itu saja mungkin dari kami. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya di sini dan mungkin jam 5 di sini, di sana jam 6 ya. Selamat sore semuanya. Ya, selamat sore. Kak, terima kasih Kak. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih ya. Selamat sore, terima kasih.